jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang salah satu aplikasi yang ada di handphone atau Android yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang asing ya. Baik bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Cina, Jepang, bahkan ada bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, dan yang lainnya. Baik, kita langsung saja kita ambil aplikasinya ya, yang sering kita sebut dengan Google Translate atau Google Terjemah. Kita ambil aplikasi tersebut dari Play Store ya. Nah, Play Store, kemudian kita klik Google Translate. Kemudian ini ada ya lambangnya huruf G, kemudian ada bahasa Cina atau bahasa Korea, kemudian kita install. Oke. Ini ya, aplikasi Google Translate ini adalah satu aplikasi yang bisa membantahkan ya satu konsep bahwa kalau orang tidak punya bahasa, dia seperti burung yang tidak punya sayap, tidak bisa terbang gitu. Artinya tidak bisa ke luar negeri atau ke negara lain ya, karena tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa. Tapi Google Translate ini bisa mampu membantahkan konsep itu, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, secara keseluruhan kita sudah merasa punya kepercayaan diri ya bahwa kita bisa berkomunikasi, dan ini dijadikan sebagai media untuk guide kita ya, untuk penerjemah kita. Nanti kita akan praktekkan ya bagaimana cara pemanfaatan dari Google Translate ini, yang seperti tadi bahwa kemajuan teknologi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, karena teknologi kan sekarang sudah dianggap sebagai artificial intelligence ya, sebagai kecerdasan buatan ya. Kalau dulu hanya manusia yang bisa berkomunikasi, berbicara, kemudian memerintah. Kalau sekarang teknologi sudah bisa ya. Salah satunya dari handphone ini ya. Handphone ada fasilitas ya, dikasih ruh. Dengan Google Translate ini akhirnya kita bisa berkomunikasi. Oke, ini sudah proses penginstalan ya. Nanti kita akan coba bagaimana cara menggunakannya ya di handphone kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang asing ya, dengan berbagai bahasa ya. Kalau kita hanya belajar bahasa Inggris kemudian kita ketemu dengan orang Cina, nah kita akan kesulitan juga kan. Kemudian kita ketemu dengan orang Jepang atau orang Arab, nah kita akan kesulitan ya. Tapi dengan teknologi ini semua bahasa bisa. Nah, ini sudah berhasil ya, ini aplikasinya. Coba kita akan cari di hasil instalannya. Biasanya di terakhir ya, ini punya saya berantakan ini ya. Terakhir biasanya. Oke, masih. Nah, ini ya, ada lambang hurufnya G ya. Kemudian kita klik G. Oke. Nah, ini kita selesai. Oke, kita abaikan saja karena ini dari Google-nya. Nah, ini menunya ya. Menu Google Translate itu di sebelah kiri ada bahasa ya. Nah, ini bahasa dari huruf A ya, dari alfabet ini ya. Afrika, Arab, kemudian B-nya bisa Belanda ya. C mungkin bisa Cina, dan seterusnya ya. Tinggal kita geser saja. Kalau kita kesulitan ya sudah, kita pakai searching saja di sini. Misalnya kalau kita ketik huruf J, maka akan muncul ya, ini ada huruf Jawa, Jepang, Jerman. Kalau kita huruf I berarti Indonesia ya, ini yang sudah dicontreng ya. Oke, andaikan sebelah kiri kita akan setting dengan bahasa Indonesia. Sebelah kanan itu adalah output atau luarannya ya. Nah, ini bahasanya sama juga seperti ini. Ada alfabetik ya, ada dari Arab, Belanda, Cina, seterusnya ya, banyak ini. Kemudian kita andaikan kita pilih yang familiar saja, bahasa Inggris dulu. Nah, katakan ini ya. Jadi sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris ya. Bahkan bisa dibolak-balik ini. Kalau kita klik seperti ini, nah berubah kan, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi kalau kita ingin ngerubah lain, kita klik secara keseluruhan kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan fungsi dari Google Translate ini. Ada 3 macam ya. Pertama dari tulisan, ini ada gambar pena ini. Ini gambar pena ya.
kemudian ada kamera ya. Ini coba ini saya kasih ini ya, keterangan. Oke, dengan ini ya. Ini ya, yang pertama ini pena ya. Oke, kemudian kedua kamera ini ya. Kemudian yang ketiga ada dengan percakapan. Nah, kalau dulu hanya dari pena saja ya, kita ketik dari pena, kemudian ada fasilitas yang kedua kamera, yang ketiga fasilitas dari percakapan. Oke, kita akan lihat dari pena dulu ya. Nah ini andai kan kita klik pena, berarti kan tinggal diketik saja ya. Kalau kita tadi misalnya oke, katakan ini yang pena ya, pena, tinggal diketik di sini ya, misalnya pendidikan. Nah maka tinggal kita klik saja, maka kan muncul seperti ini ya. Nah ini atasnya pendidikan, karena hasilnya di bawah itu bahasa Inggris ya. Kalau kita klik ini education, nah education katanya, berarti kan bahasanya sudah bahasa Inggris ya gitu ya. Nah ini artinya dengan tulisan seperti ini. Ini zaman dulu seperti ini, kita cuma hanya tulisan ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan kamera ya. Kamera yang ini ya. Kamera, kalau kita kamera, andaikan kita akan cari huruf yang berbahasa Inggris ya. Coba kita akan lihat kamera. Nah, ini saya ada ini dulu ya, diaktifkan dulu kameranya, izinkan. Nah ini andaikan saya akan memindai atau memotret ya, memotret yang huruf bahasa Inggrisnya saja. Nah ini andaikan yang ini ya, klik, kita pindai, kemudian kita pindai ya. Nah itu ada yang kena ya, hurufnya yang dalam kotak itu. Kemudian kita klik, pilih. Nah ini kita geser ke sini. Nah ini karena bahasa Indonesia, balik ya nih. Nah ini ya, jadi TM dan Cartoon Network ya, jaringan ya gini ya, jaringan kartun. Tulisannya ini seperti ini ya, ini spasi kayaknya yang O-nya ya, O-nya spasi, atau add tadi kalau di contohnya tadi add ya. Tapi andaikan kita seperti itu ya, berarti bahasa Inggrisnya TMNO Cartoon Network. Nah, jaringan kartun TMNO ya. Nah, oke itu ya. Berarti ini kita sudah bisa mempraktekkan tulisan dengan satu lagi dengan kamera. Nah ini yang terakhir yang lebih penting adalah ini ya, kita akan mempraktekkan bahasa. Ini untuk berkomunikasi dengan orang asing. Nah kita izinkan juga ya. Nah ini ada dua ini ya, sebelah kirinya ini untuk bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama ya. Tinggal kita searching juga kalau misalnya kita mau buat bahasa Indonesia ya, sebelah sininya klik contreng bahasa Indonesia. Kemudian sebelah kirinya bahasa Inggris ya. Nah kemudian bisa juga nanti secara otomatis. Nah ya, dua ini ya. Coba kita akan coba praktekkan dengan langsung melihat HP-nya ya, melihat HP-nya, biar kita akan buktikan bagaimana hasil dari luaran dari bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Coba kita akan coba ya. Baik ya, ini di depan saya ini ada handphone. Ini handphone saya yang kita install tadi ya aplikasinya. Kemudian itu menunya sudah kelihatan. Kita tinggal klik yang tengah tadi ya. Yang ini yang tengah ya. Klik. Kemudian itu ada pilihan ya. Ini ada bahasa
Di sebelah sini kan bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kita pilih tadi bahasa Indonesia ya. Oh ini bahasa Indonesia. Oke. Sebelah kiri sebelah bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tinggal kita tekan ini ya. Misalnya ini kita tekan, di situ pasti muncul kalimat. Nah, tadi kalimat ucapkan sekarang gitu katanya ya. Berarti kalau kita misalnya ini mau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, jadi tinggal klik misalnya saya sedang makan. I am eating. Nah, itu ya. I am eating. I am eating katanya ya. Tadi ini kalimatnya ya. I am eating. Ya, artinya kan kita kalau mau ada orang Inggris di depan kita ya tinggal kita klik itu saja ya. Nah, kalau seandainya dirubah sebelah sininya bahasa Korea misalnya kan. Nah, bahasa Korea berarti kita klik saja cari huruf K gitu ya. Oke, KO. Nah, Korea ya. Korea. Oke. Sebentar ini kita ulang lagi. Oke, klik. Kita akan ucapkan ini bahasa Korea ke bahasa Indonesia ke bahasa Korea ya. Jadi tinggal klik saja yang sebelah sini. Misalnya apa yang kita sering ini ya. Oh, ini aja deh yang anak muda sekarang ya. Aku cinta padamu. 사랑해. Nah, saranghe katanya ya, sarangheo ya. Nah, gitu kan. Misalnya lagi ya. Selamat datang. 환영하다. Hanyongata ya. Nah, itu ya pokoknya begitu deh. Apa ada bahasa Korea, bahasa Cina, satu lagi ya. Saya contohkan ini kita rubah sebelah sininya bahasa Arab ya. Huruf A Arab ini ya. Oke. Oke, bahasa Arab ya. Huruf Arab ya. Nah, sekarang kita akan cek. Oke, sekarang kita akan cek misalnya apa ya bahasa Arabnya? Mari kita makan. دعنا نأكل. Nah, ini bahasa Arabnya ya. دعنا نأكل. Nah, artinya kan kita seperti itu ya. Oke, kemudian satu lagi ya. Satu lagi aja deh bahasa daerahnya misalnya katakan kita bahasa apa ya? Bahasa Jawa saja deh. J ya. Nah, ini Jawa ya. Oke. Kita akan klik. Nih ya, bahasa Jawa. Silahkan duduk. monggo lenggah. Monggo lenggah katanya ya. Oke, itu bahasa Jawa ya. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian ya. Jadi ini kita tinggal tentu ada kelemahan dan kelebihan ya. Tapi dengan handphone ini kita bisa punya kepercayaan diri ya untuk bertemu dengan orang asing ya. Karena saya juga sempat membuktikan ya, hampir setengah tahun saya berkawan dengan orang Afghanistan ya. Tapi saya memang dari awal sudah ngasih tahu dengan mereka ya, ada 3 orang ya, ada Salim, ada Ziyah, ada Hakimi ya. Waktu saya kuliah di Jogja, itu setengah tahun saya sempat berkomunikasi dengan mereka. Tapi dari awal saya sudah bicara bahwa Mister ya, Sir, I cannot speak English but I have application, bahkan 2 application aja, ada lagi satu lagi new dictionary ya for conversation with us. Are you okay? Oke katanya. Dia bilang oke. Sudah, dia tahu saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi kalau dia kalimatnya lebih dari 1 kalimat, wait, sir silakan ngomong gitu kan, silakan bicara to speak ya. Kemudian ya pakai ini ya. Jadi begitu ya. Jadi kita kalau yang mudah-mudah misalnya yes, no, oke, nah itu kan kita tahu. Kalau dia lebih dari 1 kalimat, ya udah kita pakai ini. Jadi kalau kita misalnya ke luar negeri, katakanlah ini ya, satu lagi ya, kita bahasa Inggris misalnya kan. Inggris,
dari Indonesia ke Inggris, bisa juga sebaliknya ya. Kalau kita misalnya mau bertanya kemana jalan ke airport, Where is the way to the airport? kan gitu ya. Where is the way to the airport? Nah, gitu ya. Jadi kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang asing. Ya, oke. Itu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, silahkan handphonenya diinstal. Kemudian kita punya kepercayaan diri ya, punya kemampuan bisa untuk berkomunikasi dengan orang asing. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.